berjudul mengenai gadget dan juga penurunan minat baca buku di kalangan remaja. Nah, dalam karya ilmiah saya ini teman-teman terdapat 5 bab. Dan sekarang kita akan membahas satu persatu bab yang telah saya buat. Di sini kita akan membahas mengenai bab 1. Nah, bab 1 berisi mengenai pendahuluan. Di pendahuluan tersebut kita akan membahas beberapa topik. Nah, yang pertama adalah bagian A, yaitu adalah latar belakang. Nah, jadi teman-teman, di sini saya mengambil latar belakang mengenai gadget dan penurunan minat baca buku di kalangan remaja. Di sini saya mengembangkan apa itu perkembangan teknologi dan informasi, dan saya juga mengambil manfaat-manfaat dari perkembangan teknologi dan juga informasi dan juga gadget. Nah, dari manfaat-manfaat tersebut juga saya mengerti apa itu gadget dan apa itu teknologi dan bagaimana penurunan minat baca buku di kalangan remaja. Nah, di balik manfaat tersebut, kita harus bisa mengambil atau memunculkan masalah teman-teman. Nah, dan di sini saya memunculkan permasalahan dari latar belakang tersebut, yaitu siswa merasa buku merupakan ataupun kalangan remaja merasa bahwa buku merupakan suatu media yang membosankan dan gadget merupakan suatu media yang sangat menarik karena gadget sendiri dapat menyediakan apapun yang dibutuhkan. Nah, sedangkan buku kita harus mengumpulkan konsentrasi untuk memahaminya. Nah, jadi itulah masalah yang saya timbulkan dari bab 1 bagian A, latar belakang masalah. Nah, yang kedua yaitu adalah B, rumusan permasalahan. Nah, jadi di dalam rumusan masalah ini saya mengajukan 3 pertanyaan di mana pertanyaan tersebut akan digunakan pada saat melakukan penelitian. Dan rumusan masalah tersebut akan bersangkutan dengan hasil penelitian kita nantinya. Dan di sini saya mengambil 3 rumusan masalah saya. Yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan gadget terhadap minat baca buku di kalangan remaja. Dan yang kedua, bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan remaja lebih tertarik menggunakan gadget daripada membaca buku. Dan yang ketiga yaitu bagaimana cara mengatasi penurunan minat baca buku di kalangan remaja yang disebabkan oleh gadget. Dan bagian C teman-teman, kita akan menentukan tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini dapat kita ambil dari rumusan masalah. Kenapa? Karena kita akan menjawab rumusan masalah tersebut dan itulah akan menjadi tujuan penelitian kita. Nah, dan di sini saya juga mengambil 3 tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui penggunaan gadget terhadap minat baca buku di kalangan remaja. Dan yang kedua, untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang menyebabkan remaja lebih tertarik menggunakan gadget dibandingkan membaca buku. Dan yang ketiga, untuk menemukan upaya atau solusi dan mengatasi penurunan minat baca buku yang disebabkan oleh penggunaan gadget. Dan yang bagian ketiga, yang bagian D ataupun bagian keempat adalah manfaat penelitian. Nah teman-teman, dari bab 1 tersebut kita harus memunculkan apa manfaat dari penelitian kita tersebut ataupun apa tujuan kita dari melakukan penelitian tersebut. Nah, jadi manfaat yang saya ambil yaitu pertama bagi pelajar, memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara penggunaan gadget dan kebiasaan membaca buku. Dan yang kedua, saya juga menimbulkan manfaat untuk orang tua dan juga guru, memberikan informasi sebagai dasar untuk membimbing dan mengawasi anak untuk menggunakan gadget secara bijak. Dan yang ketiga, saya juga menimbulkan manfaat bagi diri saya sendiri ataupun bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai dampak penggunaan gadget terhadap perilaku membaca, yaitu mengenai kerangka teoritis. Nah, teman-teman, di sini saya membuat kerangka teoritis menjadi 4 bagian ataupun 4 poin. Yang pertama yaitu mengenai pengertian gadget. Mengapa saya membahas pengertian gadget di dalam kerangka teoritis saya di bagian A, teman-teman? Karena dari judul saya yang membahas mengenai gadget. Dan di sini saya akan menjelaskan pengertian gadget menurut beberapa ahli, dan saya akan juga mencantumkan definisi gadget bagi remaja. Nah, seperti yang kita ketahui, gadget merupakan sebuah perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus, biasanya canggih dan praktis digunakan. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gadget didefinisikan sebagai alat elektronik berukuran kecil dan praktis penggunaannya. Sementara itu, teman-teman, menurut
seorang ahli Romli 2015, gadget merupakan alat digital yang multifungsi yang memungkinkan penggunanya untuk mengakses berbagai layanan berbasis teknologi seperti internet, multimedia, aplikasi sosial, dan perangkat lunak produktivitas. Dan saya juga memasukkan definisi gadget bagi remaja. Gadget memiliki daya tarik yang tersendiri karena mampu memberikan hiburan interaksi instan. Dan bagian kedua ataupun bagian B saya menjelaskan mengenai minat baca buku. Dan di sini saya menjelaskan minat baca buku menurut saya dan juga menurut beberapa ahli. Minat baca buku adalah dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan kegiatan membaca secara sukarela dan berkelanjutan. Dan menurut Supriyadi 2010, minat baca buku ditandai dengan rasa senang terhadap buku, kemampuan untuk meluangkan waktu membaca, dan keinginan untuk memahami isi bacaan. Dan menurut Flametto 2003, minat baca buku adalah perhatian yang besar disertai dengan keinginan untuk membaca karena munculnya rasa senang terhadap kegiatan tersebut. Minat baca buku sangat penting karena membaca merupakan salah satu cara untuk memperoleh pengetahuan. Dan membaca merupakan hal penting bagi manusia. Karena teman-teman, dengan membaca, seseorang dapat mengasah otaknya untuk berpikir kreatif, sistematis, dan memperluas wawasan, serta membentuk kepribadian yang unggul dan kompetitif. Dan bagian ketiga, saya membahas mengenai pengaruh gadget terhadap minat baca buku di kalangan remaja. Nah, beberapa peneliti menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif antara durasi penggunaan gadget dan membaca buku fisik. Gadget menyediakan hiburan instan seperti media sosial yang mengakibatkan menurunnya keinginan untuk membaca buku. Menurut teori perilaku sosial, perilaku seorang akan mengikuti apa yang memberikan kepuasan dan hiburan secara cepat. Dan media sosial juga menyediakan hiburan instan seperti menawarkan berbagai bentuk hiburan dan seperti video YouTube, TikTok, game online, dan konten visual lainnya. Lalu, para remaja akan mengalihkan waktu luangnya untuk bermain gadget. Banyak remaja lebih memilih menghabiskan waktu luang bermain gadget daripada membaca buku. Menurut daya fokus dan memainkan gadget terus-menerus dapat menurunkan daya fokus, konsentrasi pengguna gadget secara berlebihan, terutama dalam jangka panjang. Bisa menurunkan kemampuan fokus dan konsentrasi. Dan bagian keempat, saya akan menjelaskan faktor penurunan minat baca buku di kalangan remaja. Di sini saya mengambil 4 faktor yang sering kita alami. Yang pertama adalah dominasi gadget dan media sosial. Remaja lebih tertarik pada konten digital seperti video pendek, media sosial, dan game daripada membaca buku. Hal ini membuat waktu mereka membaca buku menjadi tidak ada. Dan yang kedua yaitu adalah kurangnya kebiasaan membaca sejak dini. Jika sejak dini atau sejak kecil kita tidak dibiasakan membaca buku, maka remaja cenderung tidak tertarik melakukannya saat tumbuh besar. Dan yang ketiga yaitu adalah lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan keluarga, sekolah, ataupun pertemanan yang tidak mendukung atau tidak membiasakan membudayakan membaca akan membuat remaja tidak melihat membaca sebagai kebutuhan atau kebiasaan yang positif. Dan yang keempat yang paling sering kita alami yaitu adalah persepsi bahwa membaca buku sebagai kegiatan yang sangat ketinggalan zaman atau membosankan. Sebagian remaja atau bahkan kebanyakan remaja menganggap bahwa membaca buku merupakan kegiatan yang sangat membosankan, ketinggalan zaman, dan tidak menyenangkan dibandingkan hiburan digital yang instan. Bab 3 yaitu metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini kita akan membahas beberapa poin lainnya. Yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, deskriptif, dan koeresional. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan tingkat penggunaan gadget dan minat baca buku di kalangan remaja. Sedangkan penelitian korelasional digunakan untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel tersebut. Nah, lalu kita akan membahas poin yang kedua, yaitu adalah data penelitian. Data penelitian ini terdiri dari 2 jenis, yaitu data penelitian primer atau data sekunder.
Data primer berasal dari pengamatan, wawancara, serta penyebaran angket kepada remaja di sekitar sekolah dan juga lingkungan rumah. Dan data sekunder berasal dari berbagai sumber, resmi baik buku, jurnal, maupun media massa yang berkaitan dengan subjek penelitian tersebut. Dan yang ketiga yaitu adalah metode pengumpulan data. Nah, di sini saya mengambil dua metode pengumpulan data untuk melakukan penelitian saya. Yang pertama, saya mengambil metode penyebaran angket. Metode ini dilakukan untuk mengetahui informasi atau tanggapan-tanggapan remaja terhadap gadget dan juga minat baca buku. Dan yang kedua yaitu adalah metode wawancara. Metode ini dilakukan untuk memperkuat hasil survei penelitian untuk mengembangkan informasi yang lebih mendalam seperti kebiasaan membaca dan penggunaan gadget di kalangan remaja. Dan yang bagian keempat yaitu adalah tempat dan waktu penelitian. Nah, jadi tempat dan waktu penelitian saya ini saya lakukan di kawasan rumah dan kawasan sekolah SMA Swasta Masih Brastagi selama 3 hari lamanya. Lalu kita akan lanjut ke poin selanjutnya yaitu adalah proses penelitian. Di dalam proses-proses penelitian ini harus kita lalui satu persatu atau kita lakukan. Dan yang pertama, proses yang pertama yaitu adalah tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini ada 3 proses lagi, yaitu adalah yang pertama A. Menyusun latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat penelitian. Dan tahap persiapan bagian A ini sudah kita lakukan. Dan yang kedua, menentukan metode, pendekatan, serta teknik pengumpulan data, analisis data. Dan yang ketiga, menyusun dan menguji instrumen penelitian seperti kuesioner atau angket. Dan tahap kedua merupakan tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan yang pertama yaitu menentukan populasi dan sampel, dan yang kedua menyiapkan instrumen penelitian, yang ketiga menyebarkan kuesioner kepada responden, dan yang keempat melakukan wawancara pendukung, dan yang mengumpulkan data dan mendokumentasikan. Dan yang tahap 3 atau tahap akhir yang pertama menghasilkan data dan juga membahas dan menyimpulkan, dan yang ketiga yaitu mendokumentasikan hasil dari penelitian. Ini saya akan membahas bab selanjutnya yaitu bab 4 yang berisi mengenai hasil penelitian dan juga pembahasan. Nah, jadi saya sudah melakukan penelitian dan pertanyaan-pertanyaan saya sudah dijawab oleh beberapa responder saya. Dan berikut adalah hasil penelitian dari penelitian yang telah saya lakukan. Yang pertama, pertanyaannya yaitu adalah pengaruh penggunaan gadget terhadap minat baca buku di kalangan remaja. Berikut adalah beberapa jawabannya. Yang pertama, pengaruhnya kurang baik karena waktu luang remaja lebih banyak digunakan untuk bermain gadget daripada membaca buku, sehingga membuat waktu mereka dalam belajar juga semakin berkurang. Dan yang kedua, penggunaan gadget secara berlebihan juga memengaruhi kemampuan fokus dan konsentrasi, yang pada akhirnya dampak pada keinginan dan kemampuan untuk membaca buku secara serius akan semakin menurun. Ketiga, banyak siswa atau anak remaja yang menganggap membaca buku adalah kegiatan yang sangat membosankan atau bahkan membutuhkan konsentrasi yang lebih karena sudah terbiasa menerima informasi yang cepat, singkat, contohnya dari video pendek atau sebuah caption yang singkat. Lalu, jawaban lainnya, sebagian besar remaja, bahkan sampai 60% remaja, menggunakan gadget bahkan lebih dari 4 jam sehari yang sudah menimbulkan remaja juga sudah tidak memiliki waktu lagi untuk sekedar berkumpul dengan keluarganya. Lalu selanjutnya, sekitar 65% remaja mengaku jarang membaca buku jika tidak sekolah. Bahkan ada beberapa siswa yang mengatakan bahwa ia juga bahkan tidak ada membaca buku selama 1 minggu karena tidak adanya kegiatan membaca di sekolah. Yang kedua yaitu adalah faktor-faktor yang menyebabkan remaja lebih tertarik menggunakan gadget daripada membaca. Yang kedua, faktor-faktor yang menyebabkan remaja lebih tertarik menggunakan gadget daripada membaca buku. Yang pertama, memberikan hiburan secara cepat dan instan. Gadget memberikan kepuasan dan hiburan secara cepat atau real time, sedangkan membaca buku memerlukan waktu yang terkesan lama dan juga kesabaran yang lebih. Lalu faktor yang selanjutnya yaitu ketersediaan aplikasi hiburan
yang beragam. Konten digital yang cepat dan singkat membuat remaja terbiasa menerima informasi secara instan. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan fokus dalam membaca buku atau teks yang berukuran panjang. Dan yang selanjutnya, kurangnya teladan dari lingkungan sekitar. Remaja cenderung meniru orang-orang di sekitarnya, meniru apa yang dilakukan orang sekitarnya. Jika orang sekitarnya kebanyakan menggunakan gadget, maka ia juga akan melakukan hal yang sama. Lalu yang terakhir yaitu adalah akses mudah dan praktis. Dengan gadget, remaja bisa mengakses berbagai aplikasi dan media sosial kapan saja dan di mana saja. Bahkan buku pun bisa diakses jika digunakan dengan baik. Apabila buku cetak memerlukan tempat pencarian fisik dan tidak terlalu tersedia. Lalu yang ketiga yaitu cara mengatasi penurunan minat baca buku yang disebabkan oleh penggunaan gadget. Yang pertama, meningkatkan literasi digital. Mendorong remaja menggunakan gadget untuk membaca e-book, artikel ilmiah, atau cerita online melalui aplikasi perpustakaan digital seperti Wattpad atau Google Books. Yang kedua, membangun lingkungan literasi dan dari lingkungan sekolah. Sekolah dapat membuat program wajib baca 15 menit sebelum belajar. Yang ketiga, mengatur waktu penggunaan gadget. Membuat jadwal seimbang antara waktu penggunaan gadget dan waktu membaca, misalnya dengan teknik screen time yang dikontrol dan adanya jam belajar tersebut gadget di rumah. Yang terakhir, memanfaatkan media sosial untuk literasi. Menggunakan media sosial sebagai sarana promosi literasi seperti membuat konten, ulasan buku, membuat challenge, membaca atau diskusi buku lewat grup WhatsApp. Dan yang bagian B yaitu adalah pembahasan. Pengaruh yang signifikan antara intensitas penggunaan gadget dengan menurunnya minat baca buku. Mayoritas responden sekitar 80% menghabiskan waktu lebih dari 4 jam per hari untuk menggunakan gadget. Dan sebagian besar aktivitas yang dilakukan adalah bersifat hiburan seperti game online, menonton video pendek, dan menggunakan media sosial lainnya. Bab 5 atau bab terakhir saya yaitu membahas mengenai simpulan dan pembahasan. Dan di simpulan ada beberapa poin, yaitu pertama, simpulan. Simpulannya yaitu adalah penggunaan gadget yang berlebihan di kalangan remaja, dampaknya negatif terhadap minat baca buku. Remaja lebih tertarik pada hiburan digital seperti media sosial, game, sehingga waktu untuk membaca buku semakin berkurang. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama dari orang tua, guru, sekolah, dan lingkungan sekitar untuk mengerahkan penggunaan gadget aktivitas yang mendukung literasi serta membangun kembali budaya membaca. Di bagian B yaitu mengenai saran. Saran saya dari penelitian saya ini yang pertama, remaja sebaiknya membatasi penggunaan gadget untuk hiburan dan mulai membiasakan diri membaca buku secara rutin, baik buku cetak maupun digital. Yang kedua, perlu mengawasi dan mengatur pengguna gadget anak di rumah serta memberikan contoh positif dengan ikut membaca buku agar minat baca siswa semakin meningkat. Nah, jadi demikianlah yang saya lakukan penelitian saya, dan jika ada kesalahan mohon